Lo tau gak sih eksperimen hewan tergila di dunia? Apa tuh? Nah, gue ada sebuah cerita nih tentang eksperimen yang menurut gue ini sangat mind blowing sekali. Apa tuh? Ini tuh yang di Indonesia rame, yang ikan sapu-sapu. Iya, emang Kan jadi gak ada invasif. predator alaminya kan. Iya betul, di malah sini dia kan. merusak penghuni asli di Iya. sungai itu. Sumpah gue baru tahu itu aslinya sungai Amazon ya. Tapi ngomong soal invasif, gue jadi ingat tentang perang nih Son, ya kan? Ternyata Nah. hewan-hewan tuh banyak yang dipakai buat perang juga. Betul, setuju. Iya kan? Lo tau gak sih ternyata hewan-hewan tuh dipakai juga buat perang. Iya, dipakai buat perang juga. Udah sampai masa ininya, selesai di situ. Gila Wow. itu. Jadi ada fotonya kayak berdiri gitu sama militer-militer, dan itu di-post sama Ada gua liatnya website resminya, Ada website resminya. sumpah. Ada website resminya. Wow. Website resminya. Dulu kuat banget ya, liar banget orang-orang gila eksperimennya. Jadi yang veteran-veteran Gila. tuh akhirnya setelah perang selesai pada datang ke kebun binatang. Tapi gue mau ngasih tau dulu ada satu riset nih ya kan. Apa tuh? Lo tau gak sih ada riset yang bilang kalau hewan-hewan itu tuh berevolusi lebih cepat ketika dia hidup di kota. Oh iya, Iya. belum dengar tuh, Belum pernah baca. denger ya. Jadi ternyata misalnya nih contoh nih ya kan, tikus yang tinggal di habitatnya dia sama tikus yang nyasar ke kota itu lebih kadang-kadang ditemukan 30 perbedaan Oke. antara 30 tikus ya? yang hidup di kota sama tikus yang masih di habitatnya mereka. Lu bayangin. Itu saking bedanya tuh kayak gitu. 30 perbedaan ya? 30 perbedaan bisa. Ini sebenarnya awal mulanya dari tikus-tikus kaki putih di New York sebenarnya awal mulanya nih eksperimennya ya kan. Ternyata tikus-tikus kaki putih di New York itu punya 30 perbedaan dibandingkan tikus kaki putih di habitatnya dia atau di country atau di pedesaan gitu yang masih banyak alam ya kan. 30 perbedaannya apaan aja? Nah, yang pertama nih, dia jadi lebih kebal akan racun. Sistem pencernaannya berubah ya kan. Iya. Metabolismenya juga berubah juga, lebih tahan terhadap penyakit sehingga kayak kedua tikus ini udah jadi tikus yang berbeda gitu. Iya. Setahu gue yang itu di kota lebih kuat alkohol gak sih? Itu Enggak. Dibanding yang di Enggak. Jadi jangan macam-macam sama tikus kota karena lebih kuat. Tikus desa. Iya. Ya kan jangan macam-macam. Macam-macam. Jadi, apa namanya metabolismenya juga naik karena makanan-makanan di kota itu beda sama makanan di hutan lebih kotor. Iya benar. Banyak glutennya, tepung Iya. dan lain-lain. Makan ya kan? sampah kadang-kadang kan. Makan sampah selalu. Makan kabel bahkan. pun jadi gitu Nah, kan. kan? Iya. Ternyata evolusi itu yang tadinya perlu jutaan tahun itu bisa dipersingkat. Oh, oke. Jadi puluhan tahun doang udah berubah. Terus ada cerita juga kali ini ikan, ya kan? Gue lupa nama ikannya apa, ya kan? Tapi di Hudson River di Amerika itu pernah ada kayak pabrik-pabrik di sekelilingnya tuh buang limbah gitu ke Hudson River atau ke sungai gitu ya. Ternyata itu meracuni dan merusak ekosistemnya sehingga banyak ikan-ikan yang mati. Oke. Ya kan? Tapi ternyata dalam waktu 60 tahun ada satu jenis ikan yang 99%-nya itu bisa balik ke situ. Oke. Jadi dia kayak berevolusi mendadak ya kan untuk membuat sistem perlindungan di dalam tubuhnya biar dia bisa kebal racun. Iya. Jadi 60 tahun doang waktunya. spesies yang sama. Dia bisa Sebaik- hidup di Hudson River yang masih banyak itu, masih banyak limbahnya. Tercemar itu. ya. Masih tercemar Wow. itu. Dia Baru bisa tahu hidup dong. di situ 60 tahun doang. Terus ada cerita juga tentang nyamuk London. Kenapa tuh? Jadi di London itu dulu pernah ada proyek bikin underground subway gitu. Ternyata beberapa nyamuk tuh terperangkap di proyek bawah tanah itu, ya kan? Di proyek kereta bawah tanah terperangkap selama 150 tahun. Nyamuk yang di atas itu biasanya makan, ternyata nyamuk di London itu biasanya nyedot darahnya itu nyedot darah burung ternyata. Oh, dari burung ya? Iya, Darahnya. bukan dari orang. Dari Yang di atas ya, yang di atas tanah ya. Iya. Karena di bawah tanah tuh nggak ada burung, mereka terpaksa berubah, San. Akhirnya mereka berubah jadi nyari makannya tuh dari tikus sama manusia, nyedot darah manusia. Karena mereka terperangkap di situ selama 150 tahun kan. Sampai akhirnya diteliti tuh nyamuk yang di bawah tanah sama nyamuk yang di atas tanah yang which is sama spesiesnya dicoba dikawinin. Nggak bisa. Gak bisa dia. Udah jadi spesies yang berbeda lu bayangin. Wow. Saking evolusinya, Berevolusi saking ya. evolve-nya. Cuman mungkin perbedaannya mungkin kalau di hutan gitu-gitu aja mungkin. Kalau di Iya. kota kan perbedaannya lebih dinamis. Ekstrim perbedaannya. iya. Sehingga mereka harus segera beradaptasi. Iya. Segera Makan berevolusi, ya kan? Entah polusi lah, kimia-kimia apa lah tadi, limbah-limbah Iya. dapur lah. Udah. Iya. Salah satu juga kayak kucing yang di jalanan di kota dia kuat kena air hujan, terus juga makan apapun, makan ikan asin, makan nasi. Tapi kalau kucing-kucing yang masih yang di hutan gitu ya, kucing hutan, dia udah nggak bisa nggak makan daging. Oh iya. Kasih nasi udah pasti pencernaannya bermasalah. Oh Gitu. anjir. Kayak gitu. Iya. Di kucing-kucing kota kan yang di urban gitu kan berevolusi. Dan kan yang di kota jadi kayak kucing rumahan sama kucing jalanan udah beda juga kan. Iya. Kucing yang di rumah biasa dikasih makanan bagus, sekalinya dikasih nasi atau yang jelek pasti
pencernaannya bermasalah. Iya. Sedangkan kucing-kucing yang di jalanan kasih apapun juga hidup mereka berenak juga jadi aja gitu. Iya. Salah satunya kayak gitu kucing-kucing jalanan. Jadi urbanisasi ini jadi salah satu percepatan evolusi terhadap hewan-hewan ini gitu Son. iya. Tapi yang pasti nih, Zat, yang pasti ya, semua kucing di dunia nih ya, pasti mau dikasih makan alen, Zat. Nah, Udah pasti itu, Zat. Masuk. pokoknya di episode ini gue all in for Allen pokoknya. All in for Allen. Masuk. Iya. Terus dikasih makan Allen lah. Iya. Wajib itu. Iya. Biar kucingnya sehat dan terawat gitu ya Son. Bener Ya. banget. Bener banget. Itu urbanisasi yang benar yang begitu Son. Benar, Iya, benar. ya kan? Jadi kucing jenis apapun pasti mau. Pasti mau. Kualitasnya udah human grade. Nah, kemarin Son udah nyoba gimana Son rasanya? Oh, belum nyoba ya? Belum. Gak apa-apa diolah aja Son. Gak apa-apa. Iya. Tadi main ngambil di kaleng, wih, apaan nih kok kayak menarik banget Oh gitu. iya, kok kayak rendang rasanya nih. Enak banget. Dari Enak baunya, banget. wah kayaknya enak nih. Nah. Cuma nggak enak kan. Benar. Nggak enak. Maksudnya Wah, buat tapi- mau ini takut ahnya. Benar. Nggak enakan aja. Bahkan ada kadal nih bro nih, kadal nih. Kita balik lagi ya. Ya. Ada kadal yang dia tuh sampai apa namanya di bawah kakinya tuh tumbuh bantalan bro. Ada pet gitu. Ada pet sama sisik yang ada di bawah kakinya itu makin banyak. Oh. Begitu dia masuk ke dalam kota. Oh. Karena di kota dia biasanya manjat pohon kalau di hutan. Di kota dia kan harus manjat ini apa Tembok. kaca, Iya yang beton dan lain-lain. Iya. Kakinya berevolusi bro. Dikasih bantalan dan ada sisik-sisik yang muncul sehingga dia bisa lebih lekat gitu ke Lebih tembok. lengket ya. Anjay. Iya. Gila ya. Iya. Kalau di kayu kan pori-pori besar lebih gampang untuk lengket. Benar. Kalau kaca kan pori-pori kecil susah untuk lengket sehingga dia berevolusi. Iya. Gokil. Kayak Spider-Man tuh. Iya. Gila Jadi ya. emang secepat itu evolusi Cepet karena urbanisasi gitu. Berarti jangan-jangan hewan bisa lebih cepat berevolusi dibanding kita nih. Kalah evolusi kita nih. Bisa-bisa kayak gitu kan. Tentu manusia lebih ini dong untuk evolusi dong Lebih pasti. cepat ya? Iya dong, lebih iya. cepat dong manusia. Kayak ini Iya kan yang gigi apa? Gigi yang belakang itu. Oh, Bungsu. evolusi manusia. wisdom Nih, teeth. udah tau apa belum kalau Yang kalau mana? gigi bungsu itu diperkirakan sekian tahun lagi nggak bakalan ada di bayi-bayi. Oh, Udah kenapa tahu tuh? Belum. Kan sekarang banyak yang udah nggak punya juga kan ya? Udah belum sih? Udah beberapa bayi nggak punya gigi bungsu. Gigi bungsu ya namanya. Gigi bungsu. Gigi geraham ya Gigi- kalau Yang paling belakang Enggak, nih ya. yang paling belakang lah. Di belakangnya geraham lagi. Kalau gue botak sih nggak ada sih, berarti udah nggak Oh, ada. nggak ada? gigi bungsu Lu udah nggak ada ya? Mungkin belum kali. Dicabut kali enggak? Enggak. Atau ini numbunya biasa tegak lurus, jadi kayak nggak berasa. Atau mungkin dicopot kali ya dulu pas. Mungkin. bisa? Coba dulu. Sadar. Nggak tahu. Tapi kan kalau gue emang Kan gue numbunya belakang. dia kan sudah copot dua, baru copot dua dompong gue gara-gara sering makan permen. Mungkin salah satunya itu. Oh iya. Iya. Itu gigi susu deh kayaknya kalau itu masih Giginya gigi. udah ompong sampai sekarang nggak tumbuh lagi. Oh, Udah jadi bisa. katanya diramalkan di beberapa tahun ke depan bayi-bayi itu nggak bakalan punya gigi susu lagi. Manusia Gigi juga bungsu, bukan susu. gigi bungsu lagi. Gigi bungsu ya. Manusia berevolusi juga, bro. Iya, tapi kan mungkin balapannya cepetan mana nih antara manusia sama Iya. hewan. Buktinya hewan lebih cepat berapa tahun doang bisa berevolusi. Iya, Bisa iya. ada. Iya. Sementara tikus kota masih nomor 1 ya sementara ya. Masih lah luar biasa cepat. Makan apa aja termasuk duit rakyat gitu ya. Iya. Tikus berdasi. Oh, beda lagi. Itu tikus berdasi itu. Iya. Nggak boleh Iya. begitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Dia nggak boleh. Dia nggak boleh, nggak boleh begitu. Nggak boleh Saya gitu, ngasih tahu ke kamera tadi. Iya. Jadi Seru, kan seru, sebenarnya seru. kan gigi bungsu itu kan jadi masalah semua orang kan. Iya, kadang suka nabrak gigi yang geraham itu kan. Jadi Iya. suka sakit itu kan. Operasinya mahal lagi. Operasi mahal mahal, banget, iya, bisa 4 mahal. juta, 5 juta, satu gigi ya Satu kan. gigi Iya. tuh. Itu nanti bakalan nggak ada karena emang udah nggak dibutuhkan gigi Itu butuhnya bungsu. fungsi buat apa tahu nggak gigi bungsu itu? Karena zaman dulu rahang manusia lebih gede daripada sekarang. Oh, kayak sekarang lah lebih kecil. Makannya kan soalnya keras-keras kan dulu kan. Iya, Sekarang kan benar-benar. udah Makanan Lebih proses empuk food ya. semua. Processed food semua. Iya Iya kan? kan? Iya. Iya. gitu. Wah, Jadi udah nggak dibutuhin lagi. Kalau dulu rahangnya lebih gede orang zaman dulu. Giginya lebih banyak juga. Jadi emang giginya tuh harusnya ada tempatnya. Ternyata ya sekarang udah banyak orang yang giginya udah nggak ada tempatnya lagi tuh. Iya. Akhirnya harus dicabut ya kan? Iya, kadang-kadang kan suka nabrak gigi geraham itu kan. Banyak Iya. yang kasus kayak gitu. Karena mungkin nggak ada tempat tadi kan. Bener. Iya Keren, kayak gitu keren, tuh. keren, Itu keren. salah satu apa adaptasi evolusi manusia yang paling baru tuh. Iya. Oh yang seru ini ngomongin juga teknologi Zat. Gue ada cerita nih. Apa tuh coba?
Lo tau gak sih ternyata hewan itu pakai teknologi juga. Nah, Wow, apa tuh teknologinya? Nah, yang pertama nih ya. selain Allen apalagi soal teknologi yang perlu gue ketahuin Son? Sementara Allen paling canggih sih teknologinya. Sementara ini ya. Sementara masih nomor 1 sih dia. Masuk. Iya. Iya. Olah terus. Harus. Yang pertama nih, sapi dipakein VR. Percaya gak lu? Oh ya tahu gua, biar nggak stres. Jadi di Turki sama di Rusia nih, mereka kan cuaca itu ekstrim ya, apalagi musim dingin ya kan, bisa berbulan-bulan. Kalau musim dingin harus dimasukin ke kandang yang itu sempit lah, apalah gitu kan, dan berbulan-bulan kan stres semua ya. Jadi dipakein VR, isinya itu gambarnya kayak padang rumput yang hijau, Luas gitu terus ya. matahari yang musim panas. Jadi udah itu doang. Jadi nggak stres dia. Jadi nggak stres. Dia ngerasain dia lagi ada di situ. Iya. Dan terbukti loh, dicek gitu, dia itu nggak stres. Bener-bener di riset di Turki nih ya, yang peternak sapinya itu produksinya itu nambah kapasitasnya. Air susunya nambah ya? Air susunya nambah. Jadi tadinya itu 22 liter ya kan, setelah pakai VR jadi 27. Pak. Wah, nambah 5 liter Nambah 5 liter, lumayan. lumayan banget. Iya, wow. Berapa persen tuh? Hampir 25% ya. Lumayan. Gila sapi Wow. pakai VR. Walaupun sapi kan sebenarnya matanya nggak se-colorful kita. Disesuaikan spektrumnya. Oh, spektrum sesuai. Jadi sesuaiin semua. Jadi kayak misalnya yang hijau sama merahnya itu bener-bener disesuaikan. Jadi sama kayak itunya. bener-bener di alamnya. Iya. Di Cuma mungkin padang kendalanya masih dicek nih worth it atau enggak nih. Ya kan Iya. dibanding jualan susunya kan. Iya, karena listriknya segala rupa belum. Iya. Mahal itu pasti. Terus yang kedua ada juga ini babi di Tiongkok. Kenapa tuh? Jadi peternakan babi nih, ya kan. Dia itu sekarang pakai AI. Jadi face recognition gitu babinya. Benar. Buat ngasih makan. Jadi smart feeding. Oh, oke. Iya. Wow. Jadi di Tiongkok tuh apa? Ada dipasangin gitu kan face recognition, dipasangin berbasis AI juga. Jadi dia ngeliatin tuh kayak dari usia babinya, dari kesehatannya dia, dari beratnya apa segala macam ya kan, supaya bisa ngasih makanan yang pas porsinya. Jadi dia nggak obesitas, maksudnya nggak pemborosan juga kan pakan kan, kayak gitu. Jadi bener-bener dicek juga. Keren banget. Kayak gitu. Emang ada babi nggak obesitas tapi? Di peternakan itu aman jatuhnya. Ada ya? Aman. Bener-bener berat yang ideal lah. Mungkin menurut kita obesitas di dia ideal. Oh iya benar. Udah dipakai tuh. Dan efisiensi juga. Jadi lu kayak satu orang pekerja gitu ya di peternakan bisa ngurusin 500 sampai 1000 ekor babi atau orang. Jadi mungkin udah auto ngasih makan ya, udah nggak perlu ada pegawai yang ngasih makan lagi gitu ya. Sama pas misalnya babinya nggak nafsu makan nih, langsung dikasih peringatan. Ini video mukbang bukan? Bukan. Itu dikasih lihat podcast kita mungkin supaya nafsu makan. Iya, biar makan. Sama live-nya bukan live kemarin bukan? Bisa juga. Bisa juga ya. Kan kita makan di live kemarin maksudnya gitu. Gitu. Terus apa? Itu efisiensi pekerja gitu. Wah, dapat semua Pak itu. Iya. Dan itu tadi sih kayak ngurangin kayak wabah-wabah apa segala macam. Karena sekali itu kan peringatan kemungkinan sakit kan babinya kan kalau nggak nafsu makan kan. Jadi langsung dikasih tahu, "Dar, ini nggak nafsu makan nih babi lu. Nomor segini." Langsung ketahuan. Dan juga yang gua tahu pakai teknologi ya, ada panda nih. Panda ini kan salah satu hewan yang terancam punah, ya kan? Iya. Dia buat mau kawin dikasih lihat video dewasa. Manusia. Iya, manusia. Manusia Atau enggak panda deh, gue lupa. Tapi dia istilahnya dia diliatin video itu sehingga dia mau kawin dan berhasil, bro. Oh iya. Nanti lu bisa research, ada beberapa kayak gitu. Biar kestimulasi lah ya. Stimulasi. Ini panda yang lokal apa yang internasional nih? Panda yang sana, yang di China. Oh, yang di China. Iya, yang asli. Oke. Lokal Mungkin China. kalau lokal udah gak perlu distimulasi lagi, maksudnya udah cukup lah. Udah cukup. Gairahnya ada lah. Gitu ya mungkin Bisa ya ya. dikasih video kayak gitu ya. Gue juga bingung kayak emang dia ngerti, tapi ternyata katanya berhasil. Jadi akhirnya pada dia berkembang biak karena video itu. Oh sama ini juga apa spider goat, lu pernah denger ya? Belum. Spider goat, laba-laba sama kambing nih, ya kan spider goat ini. Laba-laba itu kan sutranya itu kan kuat banget ya, ya kan lebih kuat dari baja bahkan. Iya, benar. Ternyata. Tapi kan buat diternak itu kan susah, karena dia itu kanibal. Jadi nggak bisa diternakin massal gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi akhirnya DNA gen lah dari gen sutranya si laba-laba dimasukin ke DNA embrionya kambing. Supaya pas di kambingnya tetap normal nih, tapi pas dia keluarin susu itu mengandung proteinnya sutra laba-laba itu. Oh, baru denger gue. Jadi setelah itu diproses ya kan, dipisahin namanya biostil itu jadi akhirnya kan. Dipisahin
diproses supaya akhirnya jadi rajutan sutranya laba-laba. Jaring-jaringnya itu bener-bener persis. Ternyata berhasil menyamai kekuatan dari benangnya Yang si sama. ini, benangnya si laba-laba Si gitu. Ya. laba-laba yang beneran. Akhirnya dipakein jadi vestnya tentara apa segala macam. Bukan buat dikonsumsi manusia ya susunya itu ya. Jadi buat bikin vestnya tentara lah apa sih gitu. Karena kuat banget sih Kuat sutranya. banget. Laba-laba itu. Gue sampai ragu kan, masa sih lebih kuat dari baja gitu kan. Terus ada tadi videonya Mythbuster. Yang mana? Itu tadi. Kayak YouTuber Amrik gitu. Amrik Tahu yang Mythbuster tuh, gue Mythbuster kan. Jadi dia ngetes eksperimen sutranya laba-laba diinin sama baja itu. Ternyata beneran lebih kuat. Sutra laba-laba. Oh iya. Gila sih. Dan juga yang gue tahu tentang teknologi ini, kita nggak lama lagi bisa komunikasi sama hewan pakai AI. Nah, itu dia. Sangat mandiri sekali ya ternyata. Mandiri sekali kalau kita ini ya. Iya, nggak lama lagi kita bakalan bisa komunikasi sama hewan ya. Iya, katanya pakai AI. Iya. Salah satunya ini lagi research ini ke paus. Karena tadi balik lagi kan, paus ini punya komunikasi yang berbeda, berbeda-beda kan, punya bahasa sendiri tergantung wilayahnya sendiri masing-masing. Jadi paus yang misalkan di wilayah A sama paus di wilayah B, walaupun mereka spesies sama, cara berkomunikasi berbeda-beda. Dan itu si puzzle ini bisa dipecahkan mungkin pakai AI, dan akhirnya kita bisa mengetahui apa yang mereka komunikasikan. Benar. Gue taunya ini namanya Project CETI itu. Oh, namanya apa? CETI namanya. Oh, Project CETI ya. Ya, itu masih berjalan sampai sekarang tuh. Eksperimennya itu menggunakan paus sperma dia. Oh, di paus sperma ya? Paus sperma ya kan, karena ternyata tidak semua hewan itu punya bahasa katanya. Kayak contohnya misalnya kucing aja atau harimau katanya itu 80% body language katanya. Iya, benar. Ya kan, body language dan kayak nggak ada kayak kata-katanya gitu loh Komunikasi, kan. iya, Nggak ada loh, nggak ada kata-kata. Gue kira tadi kayak hewan tuh punya bahasa gitu loh kan. Kita suka kadang-kadang nonton Body language, kartun misalnya iya. tahu semua hewan bisa ngomong kan. Iya. Body Ternyata language. enggak semua. Ya, benar. Tapi paus sperma bisa karena ternyata paus sperma itu punya otak yang paling besar di muka bumi katanya, 5 kali lipat lebih besar dari otak manusia katanya. Oh iya, karena kan kalau kita mau lihat hewan itu cerdas atau enggak, perbandingan otak sama badannya. Iya. Rasionya berapa? Apakah otaknya besar dibanding badannya? Kayak kita kan kepalanya besar, otaknya kan dibanding badan kita gitu. Iya, Tapi kalau misalkan badannya besar, otaknya kecil ya Susah. kurang tinggi intelijen, tingkat kepintarannya berkurang Nah, katanya paus sperma ini itu banget. itu punya bahasa gitu. Jadi bukan kayak cuman misalnya itu artinya gue pengen makan misalnya itu, enggak, ada bahasanya. Dia namanya koda tuh bahasanya. Koda namanya. Nama Jadi bahasa kayak kode koda. Morse, bener-bener kayak kode Morse. Jadi Wah. cuma klik-klikan doang, suara klik-klikan Iya, doang. sama kayak orca berarti. Orca juga gua kan mendalami ya tentang orca. Sama kayak gitu. Ada sama bunyinya klik-klikan doang ya. klik ya. Iya. Paus sama lumba-lumba ada klik kayak gitu, tak gitu kan, gitu kayak gitu. Iya, itu kayak kode, dan itu ternyata kayak kode Morse, Iya. ya kan? Dan karena itu ya kayak seperti bilangan biner ya, cuma 01 doang, kayak bunyi atau enggak bunyi gitu doang kan. Jadi itu lebih gampang untuk sama lah sama bahasa komputer gitu. Sehingga bisa digabungin sama AI, dan sekarang progres yang gue denger ya, itu udah nyampe, udah tahu gitu abjad-abjad. Iya. Dia tahu Mereka alfabetnya. keluarin, udah nyampe situ. Galamin lagi bisa ngobrol sama orca sama paus sperma nih. iya. Wah, seru banget sih. Terobosannya itu tapi 2024 nggak saya. Ketahuan kok ternyata punya alfabet kan. Iya, Gila. punya alfabet. Punya Seru sih alfabet. kalau bisa ngobrol sama orca. Sekarang progresnya itu udah sampai kayak bisa nebak setelah alfabet A misalnya apa yang akan diomongin, itu udah nyampe situ. Oh, bisa predik. Bisa predik, jadi kayak autocorrect Autocorrect. di WhatsApp gitu. Iya, iya. Kayak kalau lu ngetik apa misalnya halo baru huruf H doang kan ada pilihannya halo gitu Iya, kan. iya. Kayak gitu. Wow. Iya, Udah iya, nyampe iya. situ katanya progres ya. Wah, Gila keren banget sih. itu. Canggih itu. Canggih Terus banget. ada satu lagi sana project Satu ESP lagi ya namanya. ESP, iya itu Earth Species apa ya itu? Lupa gue itu kan. Tadi kan cuma paus doang ya. Ya kan, kalau ini dia berencananya semua hewan, makhluk hidup, semua hewan tuh gokil juga tuh. Iya, tapi kan yang paling mudah dimengerti itu pasti hewan-hewan yang tingkat kepintarannya tinggi kayak paus tadi. Cuman kalau misalkan kayak hewan-hewan lain yang banyak body language itu lebih sulit Iya. sih. Pasti Nah. lebih lama lagi untuk pelajarinya. Sama ini apa karena paus itu cuman suara klik doang, nggak ada nadanya. Iya. Katanya kalau ada nada tuh lebih susah lagi. Kalau orca ada suara yang ada gitu-gitu ya, orca juga. Dan itu setiap region itu berbeda-beda. Dia ada frekuensinya kan. Dilihat gitu di audio gitu frekuensi berapa. Oh, kalau orca dari sini sama ini beda frekuensinya, cara ngobrolnya, dan itu bisa dipecahkan pakai AI ntar. Iya, Oh, itu iya. pakai AI semua, yang ESP juga pakai AI. Nah, tapi kalau yang Gokil. ESP ini dia lebih komplit. Oke. Kalau Orca tadi kan kayak cuma vokal doang, suara doang ya kan. Tapi kalau yang ESP ini kayak body language-nya, terus kayak raut mukanya, pas ekspresinya itu Wah, keren sih. dimasukin ke AI juga. Jadi nggak cuma suara doang. Iya, semua Gitu. dulu sih.
ya. Sampai sekarang yang terobosan terbarunya itu dia bisa nge-copy suara hewan ya kan. Nge-copy suara Yang hewan. sepersis mungkin. Oh, supaya bisa berkomunikasi dengan hewan dan hewannya ngiranya itu hewan lain aja gitu, bukan suara buatan gitu ya. Sebenarnya buat ngetes juga apakah misalnya dia ngomongin suara nih. Kayak hewan-hewan yang ngedenger itu respon gak sih? Kalau respon berarti berhasil sih. Wah keren sih, kalau berhasil itu jadi dunia Gila, baru sih, kayak kita Gila. bisa komunikasi sama hewan, itu keren banget sih. Lu bisa nanya gitu loh kayak ke si pausnya misalnya atau apa gitu, sebenarnya yang terjadi di laut ini tuh apa sih Ada gitu apa? misalnya. Ada siapa? Iya, tujuannya Iya, itu. bener, keren banget sih Tujuannya itu. Itu akan nge-unlock banyak banget. Banyak ini hal knowledge. sih. Iya bener-bener. Akan nge-unlock banyak Karena banget mereka knowledge tuh. penghuni laut sampai ke bawah-bawah, apalagi paus sperma kan, dia sampai bawah laut itu kan, sampai dasar laut. Dia bisa tahu ada apa di bawah yang kita nggak pernah nemu mungkin. Iya, wah, keren gila sih, banget gokil itu kalau sih. misalnya kejadian itu. Iya sih. Soalnya gue juga pernah lihat ada yang eksperimen gajah di Afrika Selatan. Oke. Jadi ternyata ada yang neliti gitu kan. Ternyata gajah tuh juga punya panggilan gitu. Maksudnya bisa manggil gitu. Kayak lu doang yang dipanggil gitu. Ntar dia doang yang nyaut gitu. Oh. Sesama gajah nih. Iya iya. Kayak misalnya gue kayak Alsyad gitu. Oh iya, halo Rishad gitu. Iya, Lu nya iya. nggak nengok, dia nggak nengok. Asetnya nengok pasti. Ya nengok lah kan panggil namanya panggil. Alsyad tadi. Iya. Balik lagi kalau hewan-hewan yang punya tingkat kepintaran tinggi, ya kan, gajah juga pintar banget soalnya. Ternyata dia bisa manggil satu orang doang. Jadi ada kerumunan di situ. Ya kayak kita gitu kayak, "Oi son" gitu. Yang nengok ya lu doang gitu. Iya, gokil ya. Lu yang nyaut tuh, yang nyaut juga gitu. Iya. Ternyata gajah bisa kayak gitu. Menurut gue yang paling gampang ntar untuk diteliti ya dan dipecahkan kodenya itu binatang-binatang yang punya tingkat kepintaran tinggi dan social animals. Orca, paus sperma, gajah, social Yes, ini animals. gagak juga. Gagak dia. Gagak pintar ini ya. juga pintar juga kan gagak itu. Gitu-gitu tuh. Tapi gue baru tahu ternyata primata itu nggak sampai tahap punya bahasa loh ternyata. Katanya. Oh gitu. Jadi body language ya. Katanya gitu. Body language. Jadi dia punya sejenis bahasa yang cukup kompleks, tapi belum bisa dibilang bahasa, nggak kayak paus katanya. gak kayak paus ya. Kalau paus emang pintar banget di atas kera sih, di atas monyet dia. Tingkat kepintarannya. Gue kira tadi ya kayak yang paling pintar salah satunya adalah primata, tapi enggak ada lagi. Yang hewan-hewan yang otaknya besar sih specifically sih. Iya, lebih kompleks dia sih kerutannya kan. Kalau misalkan otaknya itu kerutannya makin kerut, makin kompleks dia, makin pinter. Oke. Iya gitu. Katanya gitu. Wah gila banget ya kalau misalnya kita bisa komunikasi sama hewan ya. Lu Keren keren sih sih. melajarin kayak, lu kan pasti pernah dong kayak gue pengen paham misalnya silent tuh maksudnya apa misalnya gitu kan. Iya. Kalau basicnya dari behavior sih, dari behavior jenis kucing mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Ya kayak kita bisa pelajari kayak misalkan dia kalau takut kayak gimana gerakannya, kalau dia happy kayak gimana, kalau dia bete kayak gimana. Basic aja tapi nggak sedalam itu. Gitu. Kayak cuffing ya salah satunya. Cuffing ya. Kalau di kucing kan kayak misalkan kalau dia yang berdakur berarti happy Iya, gitu. pering kalau kucing. Pering ya. Dan juga kalau misalkan dia takut kan hissing gitu yang mudah dipelajari. Iya. Dan beberapa behavior yang gue lebih dalami lagi gitu tentang harimau, ada beberapa juga. Coba apa sharing boleh gak? Boleh. Contohnya apa nih? Buntut, kalau buntut lu Nah, ngerti nggak? ekor. Kalau ekor itu kalau harimau lagi jalan ya, induk sama anak-anaknya, kalau ekor naik twing gitu ngasih tahu arah. Oh gitu. Iya, ngasih tahu arah dia kayak come on bawa sedikit. Oke. Makanya kalau harimau lagi jalan itu, kalau ekornya lagi naik, belakangnya ada harimau itu tanda sinyal di belakang kayak it's okay to go gitu. Ini aman, kita bisa jalan gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan ekornya Kayak diem di militer bawah, tuh. cuman kiri kanan itu kayak hati-hati nih. Gitu. Oh. Salah satu yang gue pelajari gitu. Dan sering gue lihat, ini nih yang gue pelajari, bener juga di harimau gue kayak gini gitu. Oh. Gila ya. Dan ada beberapa penelitian juga bisa di research kayak gitu. Tentang behavior harimau gitu ya, untuk dia ngasih tahu sign itu dari ekor, salah satu ekor. Kalau cuffing itu kan kayak bahasa friendly gitu Ya kan, itu kayak yang mudah dipelajari, yang udah kayak kalau suara cuffing berarti harimau happy gitu. harimaunya happy. Iya, cuman yang kita pelajari ini harimau kadang bahasa ekor yang ternyata itu ada tandanya. Iya. Semua komunikasi mereka banyaknya di ekor, main ekor. Kucing gua aja kalau gue perhatiin aja ada tandanya ekornya. Misalnya kayak dia udah berlebihan overstimulation. Iya. Kebanyakan dilus ya kan. Iya. Kadang-kadang ekornya gini-gini. Udah mau ngegelisah kan. Iya, gitu. Gua udah berhenti tuh. Iya. Udah nggak megang lagi. Setahu gue lu taruh garasi doang, Set. Enggak lah. Sudah Kalau udah kalau nggak itu kegelisah itu. pencinta hewan saya. Nggak gua kandangin bahkan kucing gua. Free room ya, free room ya. Free room. Iya. Kalau gua tahu begitu tuh. Iya, itu bener. Bener ya? Bener kayak gitu. Kalau harimau gitu kayak kepret. buntutnya ngebanting-banting gitu. Iya, itu kalau udah kayak gitu udah kayak mau loncat atau ngomong ngejar atau nggak udah gelisah. Sama berarti.
Sama. Itu yang Kalau uping ke belakang tuh apaan? macam-macam, ada yang nggak nyaman, ada yang dia aware, waspada, bukan waspada sih, takut ya kalau misalkan nutup airplane mode bilangnya kan. Anjir. Airplane mode siap terbang. Iya kayak gini, kayak sayap jadinya nutup airplane mode gitu. Beberapa emang ada sih kalau misalkan tentang kucing udah dipelajari di penelitian, udah banyak yang dikasih tahu ke orang-orang juga gitu. Hasilnya kayak gini kayak gini. Cuma di harimau masih belum banyak. Tapi di harimau ada ini gak sih kayak tiba-tiba dia berenergi, kucing kadang-kadang suka gitu kan? Zoomies Sama sama ya? sama persis. Wah ngeri tuh kalau harimau masuk jedar. Iya dia gitu lari loncat ke papan, lari lagi ke tembok loncat gitu pernah kayak gitu. Zoomies pernah. Itu zoomies namanya. Zoomies dia tuh kayak punya energi yang meledak-ledak, harus disalurkan. Iya, harus disalurkan gitu. Kucing tuh kayak gitu tuh. Salurkan. Jadi kayak tiba-tiba loncat heboh banget kayak gitu. Iya. Dia punya energi yang meledak-ledak, harus dikeluarkan, harus Itu berbahaya disalurkan. nggak kalau misalnya kayak gitu? Enggak berbahaya. Cuman emang agak kasar sih mainnya jadinya, jadi agak kasar. Oh iya. Agak kasar. Biasanya Agak kasar ya. atau kita mainnya jadi nyakar lebih kencang atau gitu lebih kencang kayak gitu. Iya. Zoomies. Susahnya harimau sih. Kalau misalnya kayak anjing gitu kan tinggal dibawa jalan sekeliling komplek gitu kan udah selesai, energinya habis kan biasanya. Kalau harimau berat juga ya. Tapi beda, ini yang energi yang tiba-tiba muncul gitu loh, Iya Son. sih, itu susahnya itu sih. Iya, bukan kayak dia punya energi hari ini, enggak. Ini tiba-tiba kayak malam-malam. Kan kucing suka gitu kan? Iya, zoomies itu namanya. Zoomies namanya Meledak-meledak. tuh. Adinya. Kalau anjing ada gitu nggak ya? Explosion. Anjing gue jarang lihat sih. Kalau dia emang punya energi aja, punya energi harus disalurkan. Kalau capek udah chill gitu. Enggak tiba-tiba yang meledak-meledak zoomies kayak kucing gini. Tiba-tiba random banget kalau kucing kan. Zoomies itu tiba-tiba loncat apa heboh gitu. Tapi ngomong-ngomong soal hewan ya, kalau gue paling interest sama mutasi-mutasi hewan sih. Oke. Jujur sih. Mutasi hewan. Iya kan? Iya. Karena aneh-aneh. Apa mutasi hewan yang paling aneh yang pernah lu lihat? Paling aneh ya. Kalau mutasi hewan di hewan reptil itu lebih sering, lebih common. Tapi kalau di mamalia lebih jarang. Nah, di mamalia ini gue pernah lihat kambing yang matanya satu di tengah. Itu masih aneh sih. Kambing matanya satu di Coba tengah. googling aja lihat Ada. Atau enggak kambing tanduknya 3. Satu di sini, satu di sini. Belakang. Ih, gue pernah lihat Udah lagi. kayak satan. Iya, udah kayak Baphomet itu. Baphomet, iya. Oh, kambing yang matanya ya banyak di Indonesia juga ada kok. Beberapa yang di Indonesia ada. Jadi kayak ditawar orang gue beli nih ratusan juta gitu. Tapi yang ownernya nggak mau ngasih. Akhirnya beberapa hari kemudian mati. Itu ada. Aduh. Banyak kalau di Google ada kayak gitu. Yang aneh-aneh yang mata satu di sini gede gitu. Ada. Oh, Itu yang paling aneh di mamalia. Kayak Cyclops ya. Kayak Cyclops bener. Karena di mamalia ini paling jarang yang mutasi genetik. Paling sering itu di reptil. Karena Bener. rekayasa genetik itu paling gampang di reptil. Iya. Dan paling bertahan di reptil. Karena kalau gue yang tergila yang pernah gue lihat itu ada di reptil bener. Jadi ada ular di Cina yang bagian belakang itu ada kakinya sebiji. Wih, baru denger Jadi tuh. ular tapi ada kakinya 1 biji dan ada jarinya 4. Ih, serem banget. Oh, Bro. di jarinya juga. Ada jarinya Wow. 4 biji. Ada jarinya. Itu kan reptil kan. Ular kan sebenarnya kan masuk dari keluarga reptil kan sebenarnya kan. Dan dulunya tuh kan dari kadal kan sebenarnya. Iya, evolusi di kadal. Cuman untuk memudahkan ular ini masuk ke semak-semak sama lubang kecil, kakinya dibuang. Jadi nggak punya anggota tubuh lagi. Lama-lama berevolusi. Tapi ternyata jejak blueprintnya ini tuh masih ada, Son. Iya. Jejak blueprint kakinya tuh masih ada di dalam tubuh ular. Terutama ular-ular yang kalau di Cina ini kan kasusnya kan ular piton. Iya. Ular piton kan salah satu ular yang ini kan, rada primitif sebenarnya. Ya kan? Nah, di tubuhnya itu masih ada blueprint untuk instruksi bagaimana cara membuat kaki gitu, Son. Anjay. Biasanya instruksi ini tuh dimatiin sama ada gen lain di tubuhnya ular itu yang matiin instruksi ini. Jadi nggak tumbuh. Cuman kebetulan ada satu ular yang mungkin ada kegagalan genetik gitu. Jadi instruksinya itu nggak jalan. Kaki tumbuh 1, bro. Wow. Punya kaki 1 biji. Wow. Ngeri sih, aneh sih. Aneh banget, gila. Gila. Lo masih lihat sih gambarnya sih, gila banget. Oh, ada sih. gambarnya? Ada gambarnya. Anjir. Dan ini real ya. Ini bukan editan-editan apa yang ikan pari karena dikutuk orang tua. Bukan, dia beneran. Bukan. Beneran ada kakinya, men. Dan kakinya kayak kaki kadal. Oke. Kayak kaki kadal. Wow. Gila banget. Soalnya kalau di reptil ini kayak mutasi yang ular kepala 2 itu udah agak sering. Nah, gitu. ya kalau ular kepala 2 sering. Kepala 2 cukup Yang gue tahu sering. kura-kura kepala 2 tuh ada Sama tuh. reptil juga kura-kura kan. Iya. Kepala 2 agak sering, tapi yang ada jari atau ada kaki, kaki. baru denger sih gue. Baru denger ya. Kalau kepala Serem 2 sih. beda nama medisnya ya. Polycipela atau capella atau Kalau apa? Nama medisnya. Krapela apa tadi? Polycapella loh. Oh, polycapella. atau poly apa oke, gitu. Oke. Itu. Jadi kalau itu kayak masih 1 banding 1.000.000 gitu kadang ada tuh. Masih lebih sering lah dibanding yang tadi kaki 1 Yang sih. kaki 1 gila banget. Gokil sih. Aneh sih, Gila aneh banget. sih, baru denger. Dan itu
katanya tumbuhnya dari ininya namanya anal apa itu lupa gue. Jadi dari duburnya yang tumbuh Dari kaki. belakang, iya. Gila anjing. Anjir. Sumpah. Real. Iya. Iya. Ada Aneh kakinya. banget mutasinya kayak gitu ya. Iya. Gila. Ih, gila sih. Serem. Kura-kura ini masih sering soalnya di Malaysia juga ada tuh. Apa? Yang kura-kura kepala 2. Di Ada Malaysia yang ada yang terkenal di Swiss. Karena kan Oh. sebenarnya ini kan dia itu umurnya pendek biasanya. Jadi Iya. kadang dari bayi tak udah selesai gitu. Nah, kalau yang di Swiss itu terkenal karena dia itu udah 25 tahun. Kura-kuranya. Bertahan lama ya. Iya, karena kan dia sebenarnya 2 otak, terus syarafnya juga nyambung semua, tapi kan badannya 1. Iya. Rebutan ambil kontrol kayak. Iya. Kadang makan rebutan padahal ke badan yang sama gitu. Iya benar. Kocak Sama-sama juga. lapar, ngerasa Sama- lapar soalnya iya. kan. Iya. Padahal sebenarnya kayak yang satunya diam aja gitu ya. Iya, Langsung dia masuk ke makan badan yang- gua juga. iya, Iya. tinggal- Iya Wow. gitu ya. Gila sih. Iya, tapi udah agak banyak ya kalau yang kepala 2 itu sama manusia kepala 2 aja ada soalnya kan. Ya sebenarnya ini sih apa kembar apa namanya lupa gue. Kembar Kalau siam. apa? Kembar siam kan Kembar kalau siam, kepala nempel apa segala macam kan. Badannya 1 kepala Iya. 2 gitu. Tapi biasanya yang bermutasi-mutasi seperti itu umurnya pendek ya biasanya ya. Umurnya pendek karena cacat kan. Ngeri ya gitu. Apalagi kalau di jenis mamalia. Iya. Biasanya umurnya nggak panjang. Kadang Masuk banyak juga domba kembar yang gagal gitu nggak jadi, jadinya nyatu gitu kan. Rata-rata gitu juga tuh. Iya. Kayak kambing apa juga banyak tuh. Kambing kakinya 8 lah ada juga tuh. Tapi Banyaknya di kambing ya. iya. Di mamalia kambing aneh banget. Iya, kambing emang hewan yang ini sih apa? Bapomet. Iya, Baphomet itu sih emang sih. Iya, hewan yang agak apa sangat logonya satanik banget Satanik tuh kambing banget, tuh. Iya, gue juga nggak tahu entah kenapa tuh kambing kayak gitu. Kambing hewan yang unik memang. Dan kalau lo lihat matanya kambing itu sebenarnya unik dibanding yang lain. Matanya garis. Matanya garis gitu, serem banget sebenarnya mata Oh, kambing tuh. iya lagi. Mata kambing tuh serem parah. menurut Tapi gue. sama kayak rusa juga bro. mirip sama rusa ya. Rusa sama Oh, sapi iya. juga kayak gitu sebenarnya. Oh, sapi kayak gitu. Ada ya? beberapa sapi nggak ya atau nggak jenis-jenis rusa lah. Di Afrika kayak rusa-rusa Afrika juga dia matanya horizontal karena dia melihat landscape katanya Oh, gitu. gitu ya? Iya, melihat landscape yang daratan padang rumput dia bisa melihat lebih luas gitu katanya gitu. Anjay. Gitu jadi lebih point of landscape view gitu. lebih Panoramik luas kalau ya. di HP tau kan? Iya. Kayak gitu dia. Anjrit, Kalau kata panoramik. penelitian ya kalau gue Iya. baca kayak gitu. Jadi lebih Iya. panoramik sehingga dia bisa lihat predator juga lebih jelas gitu. Di mana predator nih lebih kelihatan. Gitu. Oh. Tapi warnanya kurang jelas kalau untuk mereka. Beda ya kalau mata manusia kan kayak zoom terus sisanya fokus. Iya, Maksudnya benar. ngeblur, Iya. ya kan? Kayak mirip-mirip kamera. Gue jadi inget yang konspirasi yang babi itu. Yang matanya mirip manusia kan katanya kan. Jadi Oh, bisa iya. ngeliat roh itu atau apa gitu. Iya kan, emang babi yang matanya mirip manusia Mirip kan? manusia. Enggak, bukan ngeliat roh yang katanya Ngeliat kalau apa ya? misalnya lo ini apa namanya lo meninggal, kalau lo jadi orang yang buruk lo bisa jadi apa hidup Oh, lagi jadi iya, babi iya, itu kan iya, konspirasi iya, aneh iya, banget iya. sih itu konspirasi aneh banget tuh konspirasi tapi banyak ya mutasi-mutasi yang disengajain. Sengaja banyak apalagi reptil karena bagi mereka ini kalau mutasi unik sehingga harganya bisa mahal. Iya. Karena kan kalau kolektor pengen punya hewan atau nggak punya reptil yang nggak punya yang orang lain nggak punya, Iya, sehingga pasti. dia ngincernya yang genetik mutasi ini, mutasi Iya. genetik kayak gini. Kalau menurut lo baik nggak mutasi genetik untuk berbisnis gitu? Kalau di reptil emang mudah untuk direkayasa, termasuk warna juga kayak piton kan atau enggak ular kayak gitu ada jadi putih, ada warna apa, warna-warni Oh gitu iya, kan. albino dan Albino. albinisme dan melanisme. Iya, melanisme kayak gitu-gitu. Dan juga ada warna-warna lain kayak jadi kuning, jadi apa gitu. Katak Itu masih transparan gitu, masih oke kalau di reptil apalagi ular. Tapi kalau untuk di mamalia nyiksa. Nyiksa ya? Nyiksa, Nah, ya. mamalia nyiksa. Kayak kucing deh misalnya, yang Iya. kakinya ceper itu yang pendek. Iya, kayak jenis kayak gitu juga sebenarnya pada pas dia umur tua jadi penyakit sebenarnya. Kayak Oh, jadi Hmm. sendinya ada yang bermasalah, tulangnya bermasalah kayak gitu. Kalau di mamalia siksa kayak gitu. Iya, dan harus sering-sering dibersihin juga kan karena dia kan Iya. apa namanya Ngepel. nyapu, ngepel Ngepel lantai gitu. ya. Iya benar. Ngepel lantai kan. Karena Iya kan? Kalau nggak ceper. jamur. Iya benar, kalau nggak jamur Iya kan? lembab soalnya. Cuman ya sudah terjadi, jadi ya udah. Yang penting gua harap jangan ada lagi sih gitu. Oh. Karena kasihan sih. Iya, soalnya biasanya pasti ada gangguan ya, entah itu Gangguan. Ada efek kecacatan, samping. Bener. umurnya lebih pendek. Iya, atau nggak pas tua jadi ada komplikasi gitu. Oh. Komplikasi di tubuhnya. Iya, Gitu. kan hewan kan makin lama kan makin banyak yang dikecilin kan kayak misalnya anjing yang tadinya misalnya apa anjing Tikap nih, tikap. pudel Atau misalnya. kucing. Jadi kecil. Ada yang mini, ada yang Iya. tikap, ada yang apa, ada yang apa. Makin lama makin Kecil. berusaha untuk dikecilin gitu. Iya. Ya kan? Pendapat lu gimana tentang itu? Itu juga sih kalau gua anjing-anjing kecil tuh banyak yang Agak ragu karena Agak- cewek-cewek lebih suka yang kayak kecil-kecil gitu. kecil. Jadi- Tapi anjing ini agak sensitif. Si anjing
Iya, anjing ini kadang yang kecil-kecil ini lebih Lucu. sensitif. Oh, lebih sensitif. Sensitif maksudnya gampang sakit, gampang apa Pasti. kayak gitu. Pasti. Iya, jadi perawatannya harus lebih ekstra. Selama yang rawatnya benar-benar punya apa ya, Tanggung tanggung jawab jawab. gitulah ya nggak masalah. Iya. Ini udah terjadi soalnya. Yang penting jangan dibikin lagi spesies baru kayak gitulah gitu. Soalnya emang lucu banget Lucu, sih Bang sih. emang. Kalau udah ada ya udah gitu, terima aja dan pelihara gitu. Yang penting intinya harus ditanggung jawab gitu. Tanggung Ya. jawab ya karena lebih sensitif dia, gampang sakit, gampang apa gitu-gitu. Kadang matanya juga agak juling kan kalau anjing kecil. Serius. Iya. Iya, kayak anjing pom. Coba lihat matanya agak Mini juling. pom Mini gitu pom ya? itu agak juling. Oh iya ya. Agak juling. Itu menurut lu Chihuahua. karena dimutasikan untuk semakin kecil gitu. Iya kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Kalau dulu kan belum ada peraturan dan juga belum ada organisasi yang untuk menjaga kayak gitu kan. Sehingga liar banget orang dulu kan bebas banget Semua terjadi kembali ke tanggung jawab lagi gitu ya. bener nih ya, asal Nah. tanggung jawab mau rawat ya udahlah. Iya. Tapi gue selalu terpikirkan gitu. Kalau misalkan hewan di rescue itu sebenarnya mereka ngerasa di rescue apa ngerasa diculik ya? Diculik. Diculik. Karena kan kalau hewan-hewan tergantung nih, kalau misalkan hewan liar lu rescue, mereka kan nggak percaya sama orang, takut sama orang, disangka diculik. Oh masih ada defense Defense, mekanismenya ya. basically mereka pasti defense. Kecuali hewan peliharaan yang lu setiap hari pegang, terus lu rawat, dia udah punya bonding sama orang, udah punya kepercayaan, dan lu rescue kalau misalkan ada apa-apa, dia mungkin masih percaya sama orang. Tapi kalau misalkan hewan liar, basically kan dia takut sama orang, jadi pasti dia diculik. Iya. Pasti kan gak mungkin dia berontak kan kalau Iya, dia rescue, iya. takut dia. Pasti takut. Basically pasti kayak gitu, mereka takut sama orang dan kayaknya diculik. Karena kan bahasanya kan rescue kan, berarti kan menyelamatkan. Bener. Iya kan? Iya. Tapi hewannya merasa diculik gitu. Iya, yang penting kan tujuan kita bagus, baik, dan manfaat buat dia juga kan. Misalkan rescue harimau yang terjerat gitu kan, banyak kan di hutan itu. Misalkan kakinya udah mau buntung, banyak kayak gitu, udah mau busuk, terus di rescue, pasti kan harimau berontak. Iya. Tapi mau nggak mau kita harus rescue. Pada akhirnya untuk kebaikan dia sendiri, akhirnya bisa terselamatkan gitu. Oh, soalnya kan mungkin ada orang yang berpikiran seperti ini kan, kayak misalnya lo misalnya kelaparan banget nih, ya kan, lo manusia ya kan, terus tiba-tiba ada alien nawarin lo misalnya kayak, udah lo sama gua aja deh sini, tapi lo di kandang ya, gue kasih makanan yang enak buat lo, lo bisa makan sampai kenyang, tapi lo nggak boleh kemana-mana, lo di sini aja, Iya. lo akan ambil nggak? Posisinya lu kayak di Kelaparan. anta beranta kelaparan dan Lu nggak ada kelaparan. duit, nggak ada apa, Kalau daripada mati. makanan. Daripada mati Lo- kayak lo berata akan- laparan gitu ya, Oke. nggak ada makanan, pasti kan mati. Maksudnya nggak ada sumber daya alam gitu. Lo akan ambil ya, misalnya ada pilihan seperti itu gitu Iya, ya. daripada mati ya. Iya. Karena kan mungkin ya nggak tahu ya, mungkin orang beda-beda kali ya. Mungkin ada yang lebih nyaman di lingkungannya, ada yang dipindahin nggak apa-apa, yang penting selamat. Mungkin beda-beda kali ya. Iya, Ada pilihan yang orang masing-masing sih. Ada yang mungkin kayak ngarep, oh mungkin kalau di sini masih ada kesempatan buat kayak ntar mungkin ada makan atau lebih baik atau gimana. Iya. gitu. Benar. Karena perdebatan ini nggak beres. Nggak beres ya. beres-beres. Orang punya Soal orang ada pilih yang masing-masing. merasa kayak, loh ini kan hewan harusnya di alam. kenapa hewan itu ada di kebun binatang. Jadi hewan-hewan itu yang nggak bisa dilepasin lagi ke alamnya. Kalau lu lepasin pasti mati. Oke. Jadi daripada lu lepasin dia mati, mending di kebun binatang dirawat dan jadi Dikonservasi. edukasi, konservasi, dan juga jadi backup kalau misalkan di hutan ada yang punah. Iya. Gitu. Jadi kayak harimau-harimau gua nih ya, sebelum di tempat gua itu dinilai sama pemerintah, ini bisa dilepasin ke alam nggak? Kalau misalkan bisa dilepasin ke alam, nggak boleh di penangkaran. Mereka harus direhab dan dilepasin lagi ke alamnya. Oke. Kalau misalkan dia nggak bisa dilepasin ke alam, nggak layak, ya kita harus rawat. Kalau nggak mati kan dilepasin tuh. Oh iya. Gitu. Jadi emang harusnya hewan itu di alam. Cuman ada beberapa yang kayak tadi, misalkan hasil rescue kena jerat, kakinya mau buntung. Kalau dilepasin pasti mati. Iya. Jadi kita rawat dulu di penangkaran atau nggak di pusat rehab, kita rawat dulu. Nanti dilepasin lagi. Dan itu juga kalau misalkan bisa dilepasin. Karena ada yang beberapa dilepasin gak survive, mati. Karena biasa dikasih makan sama orang gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Mungkin itu semua akan debat ini akan berakhir ketika interspecies communication udah bisa. Iya. Jadi kita bisa nanya. Iya. Itu. Apakah lu nyaman dikandangin dan kasih makan dengan itu? Lu mau apa enggak gitu dulu deh. Iya. kan? Lalu cobain dulu deh ke hutan nih berapa hari. Suka nggak lu di hutan gitu? Ternyata enakan di rumah ya. Siap. Iya. Mendingan Kalau- itu. Kalau kayak gitu dari gawat. pasar langsung fresh. Gitu. Karena kan pasti perdebatannya adalah ya bisa aja dia tetap milih di hewan nggak apa-apa di alam nggak apa-apa deh gue mati tapi gue pengen di alam misalnya kalau Iya, dia bisa bisa aja. ngomong itu bisa aja. Bisa aja. Tapi kan kalau misalnya kita biarin kayak gitu punah.
Ada Iya, juga betul sih. kayak badak putih yang udah punah di Afrika, dia punah di alamnya, tapi kita punya backup di kebun binatang sehingga yang di kebun binatang ini bisa dikembangbiakin dan di reintroduce ke alam. Oh, Rewilding ya. Rewilding. Nah, Iya. bahasanya. Dan juga ada kasus di kita di Indonesia nih, burung yang mau punah. Apa tuh? Itu jalak Bali. Oh gitu. Jalak Bali waktu itu di Bali, hanya di Bali kan kecil banget tuh. Itu bukan ada banyak yang melihara ya jalak Bali ya? Enggak. Nah, dulu itu pernah sampai hampir punah. Dia di alam itu cuma 3 ekor. Demi Yang apa? demi 3 Allah. ekor di Jadi alam. cuma tiga ekor di alam. 3 ekor atau ya kurang dari 5 lah. Iya. Sehingga Indonesia ini cari kerjasama sama kebun binatang di dunia yang punya jalak Bali, sehingga dikonservasikan, dianakin gitu makin banyak dan rewilding tadi berhasil, sehingga sekarang jalak Bali ini udah nggak mau punah, udah banyak lagi populasinya dan bisa orang pelihara juga. Oh. Gila. Dan juga dulunya pemburu jalak Bali ini jadiin penangkar, dan penangkar ini anak jalak Bali bisa dijual, ada nilainya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi menyelamatkan spesies. Ibarat selamatnya gara-gara ada kebun binatang yang Iya. punya ya. Iya. Bayangin kalau nggak ada, Itu mungkin udah kalau selesai tuh. Itu makanya Jadi kan itu backup. arti dari rescue aslinya gitu ya. Iya betul. Jadi kayak kebun binatang ini adalah cadangan, populasi cadangan kalau di alam punah. Iya. Kan kayak sekarang harimau Sumatera di alamnya itu cuma 300 ekor. Kalau amit-amit banjir kayak kemarin, kita nggak pernah tahu di hutan tiba-tiba habis atau kebakaran hutan. Sorry, tapi harimau lu tuh dari India. Sumatera ya? Oh India ya kalau harimau lu. Kalau Oke, gua oke. untuk harimau Sumatera harus izin RI 1, nggak bisa, Oh, susah banget. Oke. Jadi harimau Benggala yang lebih banyak populasinya. Tapi kalau misalkan kita bahas harimau Sumatera nih, populasinya kata WWF tinggal 300 ekor, 300 sampai 400 ekor. Kalau misalkan ada wabah lagi, kayak misalkan tadi banjir, Ya kejadian banjir atau yang enggak kemarin. kayak kebakaran hutan habis gitu. Punah beneran nggak ada sisa. Kita kebun binatang nggak ada backup gitu, ya udah habis. Gila sih. Tapi sejauh ini udah ada kan yang kayak nyimpan-nyimpan gitu nggak sih? Iya, ada beberapa kebun binatang yang sampai naro spermanya mereka di tabung. Oh gitu. Ya, bank sperma ada. Cadangan. Di cryo ya, dibekuin. Dibekuin. Udah kayak seed bunker gitu ya. Iya benar. Iya. Hewan-hewan mau punah termasuk kayak badak gitu-gitu udah. Iya, ntar repot kalau nggak kayak burung dodo ya soalnya. Nah, repot. Jadi kalau nanti. orang yang bahas kayak harimau itu atau binatang itu harusnya di alam liar, setuju. Tapi yang mereka bisa survive di alam, yang nggak survive mau dilepasin mati pasti gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa ngehentiin manusia dari merusak alam ya. Iya, sampai Itu sekarang masalahnya belum sebenarnya bisa. Iya, sampai sekarang belum bisa. Kecuali kalau misalkan emang oke, alam nggak pernah diganggu lagi, jangan sampai ada pemburu liar, pasti mereka populasi bertambah. Gitu. Dan juga habitatnya bertambah gitu ya, lokasi atau wilayahnya bertambah bisa bertambah. Kayaknya sih sampai akhir zaman sih kayak nggak akan bisa Iya sih. sih, nggak Manusia akan tuh susah. nggak ngeganggu alam. Iya. Nggak akan bisa. Contohnya gini aja, kayak misalnya sekarang lu mau beli rumah misalnya, ya makin lama kan makin mahal harganya. Akhirnya lu ke pinggir banyak pembangunan. Iya. Akhirnya kan habis hewannya. Iya, benar kayak gitu. Iya kan? Kayak gitu, iya. Iya, ibaratnya sekarang aja orang yang tinggal di hutan aja tuh banyak orang yang tinggal di hutan. Bener. Dan mereka kadang berselisih sama sama hewan-hewannya. Konflik, iya. Banyak kasusnya gue tahu. Karena mereka cuman misalnya nanam doang, tapi wah ditimpukin pakai batang sama orang hutan atau apa misalnya gitu ya kan. Akhirnya mereka merasa wah hewan yang jahat nih. Akhirnya hewan Gua diserang. buru deh. Iya. Gitu Kayak gitu. kan. Akhirnya nggak selesai. Gak selesai. Dua-duanya victim jatuhnya. Iya. Korban dua-duanya tuh. Walaupun kalau gue kan pernah ke Afrika nih, Afrika itu kan banyak taman nasionalnya. Mereka magerin taman nasionalnya berpuluh-puluh kilometer. Itu aja masih ada pemburu yang masuk. Oh gitu. Masih. Jadi gue nerbangin drone aja sampai datangin tentara bersenjata gitu. Oh iya. Emang situ kan nggak boleh nerbangin drone. Tapi gue nakal gitu kan nerbangin drone. Taunya sampai ada tentara bersenjata yang datang ke penginapan gue bawa senjata gitu. Kayak lu nggak boleh nerbangin drone. Karena kalau mau nerbangin drone izin dulu. Takutnya lu poachers atau enggak pemburu. Karena pemburu kadang nerbangin drone buat tahu lokasi badak, lokasi apa. Itu aja masih kecolongan. Itu aja yang udah dipagerin aja masih kecolongan. Gila. Atau takut pas terbangin drone ketemu kebun apa gitu. Itu yang beda. Di sebuah gunung gitu ya soalnya. Tiba-tiba ada kebun gitu kan. Oh, siapa nih? Iya. Kok ada yang saya di Nyambung kita nyambung. Tahu. Berarti udah mulai terjalin chemistry-nya nih. Iya, Sorry, iya, udah mulai iya. terjalin chemistry-nya. Bisa. Alhamdulillah. Udah mulai terjalin alhamdulillah. Kok di gitu gunung ya. Untung ya. Bromo gitu. Ya kan kok di gunung Bromo. Nah, aduh.
Nggak usah disebut tapi nggak usah disebut. Iya gitu. Jadi ya konservasi ini untuk berada di tengah-tengah antara manusia sama hewan yang berantem ini ya maksudnya ya. Iya benar. Yang saling merusak ini Dan gitu backup ya. juga. Kalau misalkan kasarnya lu ke hutan nih nemu monyet yang dilindungi dan dia kondisinya kasihan gitu ya. Rescue-nya kemana kalau bukan kebun binatang? Pasti taruh sana lagi atau nggak pusat rehabilitasi. Jadi kan harus tetap ada. Karena kan ada yang bilang kan kayak ya nggak usah bikin kebun binatang, lu gelontorin aja duit lu buat mempercantik hutannya pasti selesai itu masalah. Tetap harus ada backup. Tetap harus ada backup ya Tetap ternyata. harus ada backup. Iya. Buktinya kayak Jalak Bali gitu. Kalau nggak ada backup udah pasti punah sampai sekarang udah nggak ada Jalak Bali itu. Terus ada backup sih karena kita nggak pernah bisa predik wabah seperti kebakaran hutan, banjir atau nggak apa, separah apa kita nggak akan bisa predik. Hari apes nggak ada di kalender. Iya. Tapi kenapa ya kalau pencinta binatang tuh gue suka perhatiin kayak pakai baju pendek-pendek gitu. Kayak Steve Irwin misalnya, lu juga waktu kita datang pakai baju pendek-pendek gitu kan harusnya kan pakai baju yang panjang-panjang sebenarnya kan. Kalau gue karena lebih adem dan juga lebih enak aja sih untuk mobilitas tuh. Kalau gue ya Kan kalau digigit kan waduh langsung ke tangan dong berarti. sebenarnya mau pakai celana lengan panjang juga kalau digigit juga tetap aja ya. kain tipis itu tidak membantu. Pakai denim Jepang nggak bisa ya. Tetap Keras. aja. Kalau dia kurang Yang bisa berdiri celananya tuh kurang geraknya kurang enak lah. Oh iya. Kalau yang bener sih. tebal-tebal. Oh iya. Kalau yang tipis tidak membantu juga. Jadi mending pendek sekalian. Oh. Dan gue kalau interaksi sama harimau gue, mereka tahu ini kulit gue. Jadi gigitnya nggak kenceng atau jilatnya lebih santai. Tapi kalau misalkan ini jaket, dia tahu ini kain, bisa-bisa dia gigit lebih kenceng karena tahu ini kain. Oh. Nggak tahu kalau itu tangan gitu ya. Iya. Jadi dia maksudnya mengenali lu salah satunya dari ngejilat tangan lu ya. Harimau itu tahu kita dari aroma, bentuk, suara, bau. Ya tiga tadi. Oh oke. Dikit. Tapi lu ngikutin Steve Irwin gitu-gitu nggak sih waktu kecil? Ikut dong. Pasti lu suka dong sama Suka. apa namanya video-videonya gitu. Suka. Di TV suka nonton. Gokil dia. Itu akhirnya meninggal gara-gara ini ya, apa namanya manta ya? Iya. Dia punya kebun binatang di Australia kayaknya. Australia di Anaknya nerusin kan di Australia? Iya si Robert Irwin itu. Iya. Jadi orang-orang yang udah mendalami tentang binatang akhirnya tahu asal ada backup di kita gitu. Dan juga untuk orang-orang yang pengen mengetahui binatang, yang nggak mungkin dong datengin satu hutan gitu kan, datang ke hutan nyari binatangnya harimau di hutan kan nggak mungkin. Iya. Jadi harus ada satu tempat itu. Tetap harus ada tempat gitu ya. Tapi sayang sekali ya Steve Irwin maksudnya akhirnya nggak ada gitu ya karena tersengat pari-pari kan kalau Iya, kan. pari. Iya. Padahal kita kan kiranya wah bisa-bisa celaka sama buaya nih gitu kan. Dia kan krokodil expert kan. Iya sih. Taunya kenapa? Berarti udah 2 orang yang maksudnya hilang gara-gara manta gitu ya Son ya. Maksudnya 2 orang. ada lah pokoknya ada ya. Kan mantare kan itu kan. Iya. Pari-pari kan. Dia bukan mantare, pari aja manta. Pari aja ya. Kalau mantare manta itu yang doang. kalau mantare itu nggak punya durinya malah mantare itu. Oh iya ya. Oke. Yang gede yang ada mulutnya gitu buka itu nggak ada. Oh malah sengatannya. Malah nggak ada sengatan ya. Iya. Manta doang berarti Yang ya. bulat iya. Oh bener berarti manta bener. Manta ya. doang Son. Iya bener. Stingray dibilangnya. Emang berbahaya ya manta ya maksudnya ya. Bener bahaya banget. Itulah. Hati-hati. Oke deh kalau Nyusahin gitu. orang. Iya. Apa? Nyusahin orang. ya. Nyusahin orang. Iya, Iya, hati-hati lah. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat Bang Alsyad udah datang ke sini Terima kasih gitu ya. banyak, Thank Bang you. Alsyad. Gimana kita udah best friend atau belum nih sekarang nih? Best friend dong. Udah best friend. Best friend dong. Yes. Chemistry-nya udah kebangun. Yes. Akhirnya ya kan Akhirnya. udah berhasil ya Yes. apa namanya olahan kita cukup berhasil tadi ya. Jangan lupa beli Ellen juga ya kan karena Ellen ada makan kucing nomor 1 gitu teman-teman ya. Numero uno. Nah, ya kan. Terima kasih banyak buat Bang Alsyad sekali lagi udah meluangkan waktunya ke sini. banyak. Thank you banget. Pembicaraannya luar biasa banget ya. Keren banget. Untuk kita nyambung ya, bicaranya nyambung banget ya. Ngomongin hewan. Walaupun ya kan? ada pembahasan yang kadang sedikit-sedikit tapi gue ngerti nyambung ya kan. Iya. Lu bahas gue tahu. Yo, karena banyak banget dunia hewan tuh yang seru sebenarnya kalau misalnya Seru diikutin gitu. Apalagi Kalau digali lebih seru lagi. saya pencinta hewan walaupun Son tidak gitu ya. Oke? Saya juga lah. Thank you. Tapi Son sering ke kebun binatang Son katanya Son ya. Tapi yang DCBD kayaknya. Tapi nggak suka binatang. Itu lain. Oh, itu lagi, itu lain. lain. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa likes, comment, and subscribe ya kan. Yes. Bilang kalau misalnya kalian nonton dari 0 sampai sekarang ya kan sampai ending. Gitu. Sekarang itu ada Asus Breakfast. Yes. Yes. Masuk komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga beli Alen. Yes. Terima kasih Karena banyak. kita all in for Allen. Yes. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.